Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh mahasiswa tingkat 3 kebidanan, ini adalah materi kedua untuk hari ini, yaitu analisis jurnal dan seleksi. Sebenarnya tadi di video saya yang pertama dan di materi saya yang pertama ini sudah disampaikan, hanya saja tadi prakteknya fokus di penyimpanan citasi ya, sekarang analisis jurnalnya. Ini masih sama, kita harus cek judulnya dulu. Kalau cek judulnya sesuai, kita ambil. Kemudian kita cek kata kuncinya, kata kunci sesuai, kita ambil, cek abstraknya, cek metodologi, hasil, kesimpulan, dan literatur review. Oke, ini salah satu artikel yang saya sudah lampirkan juga pada pertemuan keempat, tentang how much does low socioeconomic status increase the risk of prenatal and postpartum depressive symptoms in first-time mothers. Ini nyambung dengan perkuliahan yang sebelumnya tadi ya. Kan tadi saya mau cari mereview hubungan antara status sosial ekonomi dengan kejadian depresi postpartum. Dari judul ini udah oke ya, cek judul udah. Oke lah saya ambil ya. Kemudian kita cek kata kunci nih yang saya bold. Di sini ya sudah ada postpartum depression, prenatal depression, socio-economic status. Ini udah memenuhi syarat. Oke, kita ambil ya. Abstrak itu saya kadang fokusnya di ini, di metode dan desain ya, desain kuantitatif, secondary analysis, repeated measure, descriptive design. Kemudian settingnya participant were recruitment from paid childbirth places serving upper middle class women and Medicaid funded hospital serving low income client in Northern California. Berarti di Amerika ya. Partisipannya ada 1.908 orang, kok 1.198 orang, ibu yang melahirkan pertama kali dan dinilai was assessed for depressive symptom, yang sudah dinilai apakah mereka punya gejala depresif di trimester ketiga kehamilannya, ya, pada bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga postpartum. Jadi ada 4 kali pengukuran nih. Trimester pertama, trimester ketiga saat kehamilan, bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga pada masa postpartum. Main outcome measure, pengukuran utamanya itu dengan menggunakan CSD scale ya, atau Center for Epidemiology Studies Depression. Jadi ini ada suatu kuesioner namanya CSD yang digunakan untuk mengukur depressive symptoms. Nah, dari abstrak ini sudah masuk ya. Kita clearkan, kita pakai artikel ini untuk karya tulis ilmiah kita. Kemudian cek hasil. Nah, kalau Anda buka PDF-nya, itu result atau hasil itu semua naratif. Ya, naratif, tidak ada persentase, segala macam. Tapi kalau Anda turun ke bawah setelah direferensi, ini baru ada tabel-tabelnya. Ya, ingat tidak semua jurnal menggunakan angka dan presentasi, tetapi untuk Anda bolehlah misalnya usia, ras, kemudian di sini kan ada pernikahan ya, status pernikahan, kemudian pendidikan ibu, kemudian apa ini, household size, ukuran rumah, kemudian pekerjaan ya. Nah, apakah sesar atau tidak, ini langsung ya pakai persenan ya, persenan langsung distatistikkan gitu. Gimana bacanya? Sebenarnya lebih bacanya di daerah naratif. Untuk angka nanti kita bisa cek kembali gitu ya. Nah, kemudian hasil analisis sama tadi, dibuat tabel seperti ini. Kalau ini kan tadi Desi Arimadianti sudah ya, sudah ada filenya. Kemudian Depika Goyal nih yang tadi ya. Nah, nih, how much does low socioeconomic status increase the risk of prenatal and postpartum depressive symptom in the first time mother? Ini oleh Depika Goyal. Ya, kemudian kita masukkan
ke dalam tabel Devika Goyal, Carol, Gary, Catherine, Lee. Dari 198 ibu hamil trimester ketiga sampai ke 3 bulan postpartum. Dengan judulnya ini, sumbernya Women Health Issue, volume 20, isu 2, tahun 2010. Lihatnya dari mana? Lihatnya dari sini. Published in final edited form as Women's Health Issues 2010, bla bla bla, gitu ya. Kemudian hasilnya low status economic social was associated with increased depressive symptoms in late pregnancy at 2 and 3 months, but not at 1 month postpartum. Women with social economic status risk factor, long monthly income, less than a college education, unmarried, unemployed, were 11 times more likely than women with no SES risk factor to have clinically elevated depression scores at 3 months postpartum, even after controlling for the level of prenatal depressive symptoms. Ini artikel kedua. Nah, artikel ketiga, Ibu juga sudah sampaikan untuk PDF-nya. Ibu sudah tuliskan tabelnya, hasil analisisnya. Kemudian lanjut kita buat kalimat ya. Kalimatnya sebenarnya hampir sama, tapi ini mencontohkan bagaimana Anda membuat suatu kalimat pada latar belakang ataupun pada diskusi ya. Jadi tidak serta-merta kalimat itu copy paste dari apa yang sudah kalian hasilkan di sini. Tapi hasil ini kita renungkan kembali. Kira-kira kita mau menyampaikan apa ya di kalimat kita gitu. Ini saya bacakan, kondisi psikologi ibu pada masa postpartum menjadi bagian penting untuk diatasi karena terkait dengan status kesehatan mental ibu dan bayi di masa yang akan datang. Gangguan mood seperti kesedihan, kekhawatiran, sensitivitas, dan kemarahan sering dialami oleh 50-80% ibu pada masa postpartum. Masa gangguan psikologi ini dapat berlangsung hingga 4-6 bulan pasca melahirkan. Jika pada masa postpartum ibu tidak mendapatkan mekanisme coping dalam mengatasi gangguan psikologi ringan tersebut, maka ibu dapat berpotensi untuk mengalami depresi postpartum. Beberapa penelitian menjelaskan bahwa salah satu faktor predisposisi penyebab depresi postpartum adalah sosial ekonomi. Hal ini didasarkan penelitian Madianti yang menyatakan bahwa ibu yang memiliki kondisi status sosial kurang baik, maka 77,3% mengalami postpartum blues. Nih, udah ada ya. Ternyata ini sama dengan Zubaran. Jadi ada 2 artikel yang saya citasi di sini. Sedangkan pada penelitian Goyal et al. Menjelaskan bahwa status sosial ekonomi yang rendah meningkatkan kejadian depresi pada ibu hamil trimester 3 dan akan berlanjut pada bulan kedua dan bulan ketiga postpartum. Ini penelitian Goyal et al. Gitu ya. Apakah ini nyontek dari hasil penelitian ketiga orang tadi? Enggak kan? Tapi hasil penelitian orang ketiga tadi kita jadikan dasar dalam membuat kalimat yang kita buat sendiri. Begitu. Jadi kalau kita sebagai penjahit itu, kita tahu, oh sekarang modelnya asimetris, oh kemarin modelnya kebaya, oh nanti ke depan kayaknya modelnya vintage. Kita gabungkan itu. Gimana caranya untuk membentuk baju kita sendiri. Seperti itu. Ya siapa tahu nanti, saya coba mau bikin kebaya yang modelnya vintage, tapi pakai potongan yang asimetris. Jadi tangannya sopan, nanti di bagian bawahnya bisa potongan asimetris miring ke kanan, yang kirinya agak lebih pendek. Nah seperti itu. Jadi hasil penelitian orang lain itu menjadi dasar penyusunan kalimat kita pada karya tulis ilmiah kita, ya. Nanti setelah menggunakan Mendeley ini kan ada ya, pakai APA seperti ini bentuknya. Nanti di daftar pustaka seperti ini. Yang hurufnya apa? Dia lebih dulu G, K, dan
Z. Nah, ini termasuk yang saya bilang tadi, ini perlu dicek lagi di Mendeley karena kan penelitiannya Madiati ya. Madiati kayaknya punya si Astuti nih atau si Kurniasari, saya kurang paham. Nanti coba dicek lagi ya tentang ini. Tentang apa namanya status sosial dengan postpartum blues seperti itu. Kuncinya adalah searching dan baca serta baca. Sudah itu aja sebenarnya. Dibandingkan nanti kalau kalian penelitian sebenarnya itu Anda harus ngurus surat izin penelitian, kemudian ke puskesmas, dari puskesmas kalian ketemu dengan bidan koordinator nanti ketemu dengan masyarakat dan sebagainya. Memang sih setiap metode, baik itu penelitian secara umum maupun penelitian secara LR, ada kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu, kembali lagi saya bilang jangan ngeluh, ya udah jalanin dan lakukan yang terbaik. Gitu ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Ini nggak cuma tentang teori, tapi ini tentang bagaimana melakukan, ya. Jadi jam ini lebih banyak Anda berpraktik sendiri, ya. Cari jurnal, buat tabel, dianalisis, kemudian dituangkan jadi kalimat baru. Begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.